Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Habibna al-Azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه ya nur. Amma ba'du, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai, guru kita tercinta Dr. Haji Mulyadi Effendi MA, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Haji Fajar Maulana SPDI, Haji Abdul Razak Marja, Haji Ahmad Nasihi, Haji Jimiyati, selaku Ketua DMI Kecamatan Jati Asih, Ustaz Haji Hamidin Nur, PKM Masjid Al-Huda, Ustaz Mahdani, Ustaz Haji Ahmad Maulana, dan para asatidah lainnya, para sepuh, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Semoga guru-guru kita semua senantiasa diberi panjang umur, sehat afiat, dan para hadirin hadirat jamaah FS 3G Forum Salat Subuh gabungan, mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, disehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita beruntung mengawali awal tahun dari tahun Masehi ini. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir bersama dalam forum salat subuh gabungan, berzikir bersama, bersolawat bersama, dan sebeginilah semestinya kita jadikan di dalam menutup akhir tahun kita, membuka awal tahun kita. Tidak lain dan tidak bukan menjadikan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang membedakan orang yang menginginkan ridha Allah, orang yang menginginkan berjalan di jalan Allah dengan orang yang biasa adalah al-iqbal Allah, dengan penyambutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqbal ala ta'atihi, menyambut ketaatan kepada Allah. Artinya menjadikan setiap waktunya untuk ibadah, untuk taat. Mereka orang-orang yang menjaga dirinya dari yang wajib, menjauhi dirinya daripada yang haram. Mereka yang selalu asra'hum lil khairat, mereka berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini yang membedakan antara orang yang menginginkan Allah, menginginkan akhirat, menginginkan ridha Allah dibandingkan yang lainnya. Maka yang semestinya kita lakukan dan yang sepantasnya kita lakukan di awal dan akhir tahun ini, kalau bisa kita menutupnya, tidaklah kita tutup dan kita buka kecuali kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Allah itu sayang pada kita. Allah itu cinta kepada kita. Tidakkah cukup berapa banyak ayat penjelasan bagaimana cinta Allah kepada hamba-hambanya? Padahal seringkali kita lupa kepada Allah, kita lalai kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya.
Sampai ada di dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, wahai hambaku. Ini panggilan cinta dari Allah. Sampai sebagaimana disebutkan oleh ulama, derajat cinta yang paling tinggi adalah derajat penghambaan. Makanya Allah sebut kekasihnya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ketika Allah mengangkatnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah sebutnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Ini kata hamba, kata yang paling indah, paling dahsyat di dalam kecintaan. Makanya kalau ada orang udah cinta dunia disebutnya budak dunia, hamba dunia. Orang kalau udah cinta sama tahta disebutnya budak tahta, hambanya tahta. Nah ini tentang kecintaan Allah kepada hambanya, menunjukkan bagaimana cintanya hamba kepada Allah. Allah sebutkan ya ibadi. Kita nih dipanggil sama Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Kita yang sering kali lalai, Allah tetap panggil kita wahai hambaku. Kita yang sering kali lupa, tetap Allah panggil kita wahai hambaku. Kita yang nurutin hawa nafsu kita, Allah nggak panggil kita wahai hamba hawa nafsu. Kita yang seringkali nurutin syahwat kita, Allah nggak panggil kita wahai hamba syahwat, budaknya syahwat. Tetap Allah panggil wahai hamba. Kita yang seringkali nurutin syaitan, digoda sama syaitan, ngikut aja. Allah nggak panggil kita wahai budak syaitan, hamba syaitan. Tetap Allah panggil wahai hambaku. Sampai Allah teguh tegaskan, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Zalim pada dirinya sendiri. Ini dahsyat luar biasa. Bukan hanya zalim pada dirinya sendiri, zalim pada nyawanya sendiri, zalim pada umurnya sendiri, zalim pada rezeki yang Allah berikan, dia zalim sama dirinya dia sendiri. Kita nih yang banyak salah, banyak khilaf, banyak lalai, banyak lupa, banyak dosa, banyak maksiat. Kalau bisa dikatakan kita karung dosa, kita berlumur dosa, gunung tumpukan dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih semangat. Apa semangatnya dari Allah? La taqnatu rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Maka kita jangan pernah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Terus usaha, terus kita meraih rahmat Allah. Pernah diceritakan hadirin hadirat Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir. Ada satu orang yang pergi haji sampai 15 kali. Pergi haji 15 kali. Ini ahli taat, ahli ibadah. Haji ke-16 diajak muridnya yang baik, yang soleh, yang Masya Allah muridnya diajak. Ketika pergi haji pakai pakaian ihram dan dia meniatkan ihram bil haji, dia berucap labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba ada suara, si murid ini dengar. Suaranya bilang la labbaik. Kan dia bilang, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ada suara gitu balik, la labbaik, enggak ada panggilan buat kamu. Enggak ada panggilan buat kamu. Subhanallah, murid bingung. Tiap gurunya bilang, labbaik Allahumma labbaik. Ada suara dijawab, la labbaik. Enggak ada panggilan buat kamu. Sampai subhanallah bingung. Murid pengen nanya sama guru, kagak enak. Kagak enak kan dia sama gurunya. Dia bilang, tunggu dah, mungkin ada waktu kita nanya. Sabar dah, nggak usah nanya. Husnudon aja sama gurunya. Jalan deh, ngamalin amalan haji. Sampai udah mau selesai
Nggak kuat ini murid mau nanya, bahasanya lidahnya udah gatal banget pengen nanya, ya udah nggak kuat banget nih. Akhirnya nanya, guru, ini mohon maaf nih, saya mau tanya. Saya dengar nih ketika kamu tadi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, saya dengar ada suara lantang menjawabnya labbaik. Aku tidak memanggil. Senyum gurunya tiba-tiba. Muridnya ngomong gitu, gurunya senyum. Guru kenapa? Ada gurunya, ente baru dengerin sekali. Saya udah 16 kali dengerinnya. Dia pergi haji, saya dengerin. Tapi karena itu, saya nggak putus asa. Saya tetap ibadah pada Allah. Tugas saya adalah hamba taat sama Allah, ibadah sama Allah. Mau saya kedengerin suara apapun juga, tetap tugas saya istiqomah, berada di jalan Allah, meraih ridha Allah, itu tugas saya. Adapun penerimanya haknya Allah. Nggak putus asa. Ya kita nih ngaji, ya Allah, tiap minggu, tiap hari Ahad, kita sholat subuh di FS 3G. Berasa dengan capeknya, dengan lelahnya dari jauh, padang hujan, Masya Allah. Jangan pernah putus asa. Yakin kita apa yang kita harapin, doa kita. Nggak sekarang, mungkin doa kita yang minggu besok kita beri sama Allah. Nggak kemarin, mungkin yang hari ini doa kita diijabah sama Allah. Nggak kemarin dosa kita diampuni, mungkin yang hari ini dosa kita diampuni sama Allah. Jangan pernah putus asa kita. Subhanallah, akhirnya tahun berikutnya karena dia udah yakin begitu dengan muridnya, pergi haji, muridnya diajakin lagi. Akhirnya kita berangkat haji. Pas berangkat haji baru pakai baju ihram, dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ada suara memanggilnya labbaika wa sa'daika. Aku memanggilmu dan kebahagiaan untukmu. Karena yakin, percaya sama Allah, nggak pernah putus asa. Itu jangan pernah putus asa. Apapun dalam bentuk urusannya, mau urusan akhirat, apalagi dunia, ya Allah, dunia kecil. Kenapa kita mesti putus asa dari dunia? Makanya ayo, jangan sampai kita putus asa. Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sampai Allah tegasin, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Kadang orang dapat putus asa, udah saya memang pelaku dosa, udah begini aja. Ini namanya orang putus asa ini. Lihat Allah sampai tegasin di dalam ayatnya supaya orang-orang yang kayak begini gak putus asa. Allah ngampuni dosa. Siapa yang minta ampun, siapa yang mohon ampun, pasti diampuni sama Allah. Makanya sampai Allah katakan keistimewaan orang-orang yang udah minta ampun sama Allah, bukan cuma sekedar minta ampun, dikasih keistimewaan. Ya mohon maaf nih saya sebut, kita ngamalin amalan ibadah, pahalanya 1 kali lipat 10 derajat sampai 100 sampai 700 dilipat gandain sama Allah. Itu kebaikan. Dosa yang kita lakuin cuma dicatat 1. Udah cuma dicatat 1 dosa kita, Allah masih tungguin. Ini hamba minta ampun gak sama Allah? Kalau dia minta ampun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus dosanya. Dan dari sayangnya Allah, bukan hanya sekedar dihapus dosanya, Allah gantikan pahala. Udah berdosa, minta ampun diganti pahala. Allah bayangin. Sayangnya Allah sama hambanya. Sampai Allah kasih keistimewaan orang-orang yang minta ampun. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah tegasin, katakanlah beristighfar, minta ampun sama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah tegasin, Allah Maha Pengampun. Makanya nih kalau ada orang tulus minta ampun buat dirinya aja sendiri, minta ampun tulus, ikhlas, khusyuk, dengan rendah hatinya, betul-betul udah gak merasa berharap dengan apapun, minta ampunan Allah. Allah bakal ampunin dosanya detik itu juga kalau dengan ketulusan. Ada yang minta ampun buat orang tuanya, Rabbil firli wali daya, tulus, ikhlas, benar-benar dari hatinya, khusyuk. Maka detik itu juga orang tuanya diampuni dosanya Allah. Yang hebat lagi, kalau kita minta ampun buat umat Nabi Muhammad nih, kita baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau kita baca
Bayangin, artinya Allah pastikan siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Siapa yang minta maaf, Allah maafin. Dan kita manusia. Sifat kemanusiaan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tergelincir sifat Adami, tergelincir dalam dosa. Sampai Nabi tegasin, kullu bani Adam khata' nisyan, setiap anak Adam berbuat salah, berbuat lupa. Tapi Nabi tegasin, wa khairul khata', dan yang paling baik dari orang yang salah at-tawwab, mereka yang minta ampun, bertaubat kepada Allah. Sifat manusiawi tergelincir, tapi dia tak lupa minta ampun Allah. Ini sifat Adami. Nabi Adam salah makan buah kuldi, minta ampun sama Allah. Kalau sifat iblis beda lagi. Sifat iblis sudah tergelincir, merasa sombong, merasa angkuh, sehingga dia nggak mau minta ampun sama Allah, nggak mau minta maaf sama Allah. Sampai Imam Al-Ghazali sebutin dalam Ihya, orang manusia yang kalau dia berbuat salah nggak minta ampun sama Allah, berarti dia lagi ngikutin jejaknya iblis, bukan jejaknya Nabi Adam yang diikuti. Tapi jejak iblis, dia lebih lah, merasa sombong, merasa angkuh. Begitu di zaman kita sekarang, berapa banyak orang sombong, berapa banyak orang angkuh dan ngelakuin dosa, sombong dosanya. Kita umat Nabi Muhammad, Allah tutupi dosa kita nih. Kita ngelakuin dosa, semalam ditutupi sama Allah. Kalau umat dulu kan ngelakuin dosa, langsung ditulis di atas depan pintunya, Fulan bin Fulan ngelakuin dosa ini semua. Kita nggak ditutupin kecuali yang nampakin sendiri. Nah kita nih hidup udah di zaman yang kayak begitu. Orang bangga berdosa, nampakin dosa. Nah semalam gua jadi bola menang. Lah, itu sombong. Ente ngelakuin dosa, ente bangga. Bayangin zaman sekarang. Makanya mohon maaf hadirin hadirat. Allah berikan musibah, Allah berikan bala, Allah berikan bencana. La yatanazzalul bala illa bidzanb. Tidak turunnya bala, tidak turun musibah kecuali karena dosa. Makanya kenapa kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habaib kita, kalau malam tahun baru, bukan ngerayain malam tahun baru, enggak. Mereka bikin pengajian supaya orang-orang yang tadinya senang sama dosa, mereka berpaling, berpindah, berganti, menghidupkan malam tersebut untuk taat kepada Allah. Karena khawatir, kalau banyaknya orang yang berdosa, banyak orang yang bermaksiat, ladukdikatil al-ardu wal jibalu litika bil khatiyati. Kata Imam Haddad, walau la hukum bainal anam. Kalau nggak ada orang baik, orang sholat, orang ibadah, orang ngaji, orang duduk sama ulama, apa kata Imam Haddad? Ladukdikatil ard. Gunung itu bakal ditumpukin sama Allah. Bumi bakal dihancurin sama Allah. Litika bil khatiyati. Karena yang ada di atas bumi cuma orang-orang yang senang maksiat. Makanya dibikinin pengajian. Biar kita ngaji, biar kita ibadah, biar kita minta ampunan Allah, biar diangkat itu. Kalau ada musibah-musibah yang bakal terjadi, sebab orang ngaji, sebab orang pikiran, sebab orang sholawatan, diangkat musibahnya. Karena mohon maaf, ini menjadi kaidah. Satu kaidah apa? Kalau ada orang ngelakuin dosa secara tersembunyi nih, nggak terang-terangan ngelakuin dosa, nggak secara terang-terangan, tersembunyi, dia sendiri yang tahu sama Allah, maka musibah atau bencananya cuma terjadi pada diri dia sendiri. Tapi ingat, kalau dosa atau kemaksiatan yang udah dilakukannya rame-rame, secara terang-terangan, nampak di hadapan orang, dipamerin, dilumrahin, diwajarin, dibebasin, maka ketika Allah turunkan musibah, semuanya kena rata. Mau yang taat, mau yang maksiat, semua kena. Siapa di antaranya? Kita baca dalam Al-Quran Ashabus Sabat. Ashabus Sabat yang Allah larang di hari lebarannya, hari liburnya, hari Sabtu. Untuk apa? Untuk bekerja nggak boleh. Kalau kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah dapat keistimewaan. Jumat biar kata hari lebaran kita boleh kerja. Kalau lebaran Idul Fitri, Idul Adha boleh kerja. Yang termasuk anak kita sih ya. Ini Ashabus Sabat nggak boleh. Mereka langgar aturan Allah. Ayo kita nelayan. Yang satu bilang sama saudaranya, jangan nelayan, nggak boleh. Ini hari lebaran, Allah tentuin buat kita. Dan hari lebaran nggak boleh kita bekerja. Yang satunya lagi juga bilang, itu di 3 kelompok. Yang kelompok kedua habis bilang tetap di situ. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Bahasa kita udah deh, udah kasih tahu. Yang kelompok ketiga udah ngasih tahu, nggak mau didengerin, pindah dia. Wah, nggak bener nih. Kasih tahu kalau kamu tahu, pindah. Akhirnya apa? Ketika Allah turunkan bencana, musibah, semua kena tuh yang nggak pada pindah. Yang ngelakuin kena, yang ngasih tahu nggak
udah ngasih tahu dia pindah selama tahu karena ini akan jadi bencana. Kita kiai kita, guru-guru kita kurang apa diingetinnya. Makanya mohon maaf, saya memang nggak bingungin di Cianjur gempa, di mana-mana musibah, nggak bingungin. Yang lagi saya bingungin, yang saya lagi takutin di kampung kita yang berbanyak terang-terangan dosa-dosa orang lakuin. Kalau Allah turunin musibah, kena kita tanpa terkecuali. Mau kita ahli ibadah juga, mau kita ahli sholat, ahli ngaji. Ini yang kita khawatirkan. Makanya terus kita minta ampunan Allah. Biar apa? Biar kita dijaga, biar kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita disayangnya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa-dosa semua tanpa terkecuali kalau hamba itu minta ampunan Allah. Ada lagi hadirin hadirat cintanya Nabi buat kita. Ada cintanya Nabi buat kita. Gak cuma Allah cinta sama Nabi. Allah cinta sama kita. Nabi dijadiin nama Allah cinta sama kita luar biasa. Apa di antara cintanya Nabi kita disebutkan dalam hadis hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik untuk kalian dan wafat saya baik untuk kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami, jelas kami bisa belajar, duduk bersamamu. Tapi wafat kamu baik untuk kami bagaimana nih? Apa kata Nabi? Ba'arallahu amalukum. Amal-amal kalian itu dihadapkan kepadaku. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, yang diperbuat oleh umat Nabi Muhammad dihadapi sama Allah. Wa in wajadtu fi khairan fahamdulillah. Kalau saya dapetin amalan umat saya baik, saya puji Allah, alhamdulillah. Umat saya sholat, umat saya ngaji, umat saya ibadah. Wa in wajadtu fihi syarran fastaghfirullah. Tapi kalau saya dapetin amalan umat saya buruk, jelek, saya beristighfar, minta ampunan Allah, itu sayang Nabi. Kan bagi kita sadari loh, beristighfar. Bukan hanya itu, tiap malam Nabi istighfarin kita. Semasa hidup tidak dari 1400 tahun yang lalu. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang waktu didoain sama Nabi, ketika Nabi berdoa ada Sayyidah Aisyah, Nabi doain Allahumma ighfir li Aisyah ma'ana wa ma'asir. Ya Allah, ampunin kesalahan Sayyidah Aisyah yang nampak, yang enggak nampak. Sampai Sayyidah Aisyah senyum, biurang bahagia keadaan tatir. Sampai dalam riwayat hadis disebut seakan-akan mau terbang, saking senangnya didoain sama Nabi, disebutin nama. Nabi tanya, apa kamu senang wahai Aisyah? Jelas ya Rasulullah, saya senang, saya disebutkan nama saya dalam doamu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah Aisyah bahwa doa ini setiap malam aku panjatkan untuk umatku. Sama, gak beda. Kita nih didoain nama Nabi biar diampuni dosa kita yang nampak, yang gak nampak, yang diketahui, yang tidak diketahui, yang sadar atau tidak sadar kita dimintain doa. Yang tiap malam Nabi nangis, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Kata Imam Abu Bakar Al-Aidus, beliau mengatakan Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Nabi udah bilang, ya Allah bagaimana umat saya nanti kalau saya nggak ada. Yang semalam pada pesta pora, yang semalam pada maksiat, yang semalam ngelakuin yang haram, tiap malam didoain sama Nabi Muhammad. Demi Allah, saya punya guru Habib Munzir bilang kalau dulu orang-orang kafir Quraisy ngelemparin wajah Nabi dengan kotoran, kalau sekarang umat Nabi Muhammad ngelemparin wajah Nabi dengan dosa-dosa. Umat Nabi sendiri mereka ngelempar wajah Rasulullah. Sampai disebut kayak malam semalam tuh malam paling banyaknya orang maksiat, luar biasa. Lihat Nabi cinta sama kita. Makanya satu, coba jadi renungan buat kita. Jadi renungan nih kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan. Pulang dari majelis ini, bahkan kita di majelis ini dalam doa guru kita minta, ya Allah, nih hadir di majelis ini dengan niat yang baik, niat yang tulus, tidak dikeluarin dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni. Kalau perlu di rumah kita duduk minta ampunan Allah. Dimanapun kita minta ampunan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, akhfiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Fil bait, di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, kita gak pernah tahu istighfar mana yang diijabah Allah dan dosa kita diampuni Allah. Bisa jadi yang di pasar. Dan terakhir bisa saya coba renungin aja. Mudah-mudahan guru kita semua Allah panjangin umurnya, sehatin badannya. Semua panitia S3G dijaga, dilindungi oleh Allah. Ustaz Ahmad Maulana dalam safar hajinya dijaga, diselamatin oleh Allah. Semua yang hadir hajatnya diijabah Allah, dikabulkan oleh Allah. Para panitia hajatnya semua niatnya diijabah sama Allah. Terakhir satu aja dulu. Saya ngomong beneran ini.
Nabi hadirin hadirat tiap malam nangisin kita. Tiap malam Nabi nangisin kita. Ya Rabb, ya Rabb. Yang kadang kita sendiri nangisin diri kita aja belum pernah. Nangisin dosa kita aja belum pernah. Nabi udah nangisin buat kita. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Amin wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.